Oke guys, kita lanjutkan teman-teman semua. Pertama kita akan bahas tentang transaksi downstream persediaan ya. Nah ini kalau ada unrealized profit ya, menyambung dari video sebelumnya bahwa ketika terjadi unrealized profit ya, eh, dan di sini saya mengembalikan konsolidasi kembali kepada hitahnya ya, yang di video sebelumnya saya sudah bilang kan bahwa ketika ada unrealized profit maka ini akan mempengaruhi nilai dari si income from S-nya gitu ya. Nanti akan ada income from S pada investment in S gitu ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar unrealized profit-nya. Nah, gitu. Nah, ingat, ini semua adalah konsep equity method ya, dan konsep konsolidasi pada dasarnya adalah berbasis equity method ya. Ketika kita menggunakan cost method sama aja, nanti kita akan masukkan juga perhitungan catch up adjustment-nya ketika di tahun kedua. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Pak Eci akan memberikan contoh ketika downstream transactions dan ada unrealized profit ya untuk yang tahun pertama ya. Ini untuk yang tahun pertama ya. Tahun pertama. Nah, nanti tahun kedua kita lihat juga seperti apa dampaknya ya. Nah, bagaimana maksudnya gimana Pak tahun pertama sama tahun kedua? Maksudnya adalah unrealized profit ini ketika di tahun pertama terrealisasi jurnalnya seperti apa? Ya, ketika masuk tahun kedua berarti sudah terjual dong pastinya ya. Nah, ketika sudah terjual maka unrealized ini menjadi terrealisasi, menjadi realized. Nah, di tahun kedua. Nah, bagaimana cara kita menjurnal di tahun keduanya? Ya, pada saat tahun kedua maksudnya ya. Nah, di tahun pertama seperti apa jurnalnya? Berarti jurnal tahun pertama ada unrealized profit, gitu ya. Nah, jurnal tahun kedua adalah yang realized profit. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi kita akan bahas. Nah, pertama contohnya seperti apa? Kita baca dulu. P memiliki 90% saham di S. Berarti P ya memiliki 90% saham di S selama 2019. P menjual, dan ini downstream dulu ya. Menjual barang ke S. Ya, menjual barang ke S ya, cost-nya adalah 30.000, marginnya ada 20% ya, berarti marginnya 20% kali 30.000 sama dengan 6.000 ya. 6.000 ini adalah profit yang ditransfer dari P ke S. Nah, inilah yang dinamakan dengan transfer pricing ya. Nah, transfer pricing nanti kalau dipajak nanti diuji lagi ini wajar atau enggak profitnya. Kalau nggak wajar maka dikoreksi gitu ya, dengan pasal 18 Undang-Undang PPH tahun 2008. Nah, tapi kita tidak akan masuk ke pajak ya, kita akan bahas yang ini dulu deh. Nah, kemudian apa? Kemudian ketika dia menjual ke S gitu ya, kemudian S ini menjual lagi ke si misalkan X gitu ya. Nah, tapi ya tidak semuanya terjual ya, hanya 3/4 aja yang terjual ke perusahaan lain di tahun pertama ya. Ini tahun pertama ya, tahun pertama. Nah, terus gimana dampaknya, Pak? Ya, berarti di sini hanya 75%-nya aja yang terjual. Nah, berarti 75% dikali dengan 6 ya, di sini ya. Ini adalah profit yang sudah terrealisasi. Nah, profit yang belum terrealisasi berarti sisanya 25% ya, dikali dengan berapa? 6. Nah, yang akan kita koreksi yang mana ya? Yang akan kita eliminasi adalah yang ini, yang 20% dikali dengan 6 ya. Yang ini kan yang sudah terrealisasi, realize ya. Yang unrealized-nya adalah yang 25% tersebut ya, yang unrealized-nya yang ini. Oke. Nah, terus gimana Pak? Ya udah, ya kita coba bikin jurnal awalnya dulu ya. Nah, jurnal awalnya berarti kan P adalah membuat jurnal seperti ini. Ketika membeli inventory dari pihak lain, berarti inventory pada accounts payable 30.000. Ingat ya, ini menggunakan perpetual dan belum berlaku cash flow assumptions. Kita abaikan dulu ya cash flow assumptions FIFO atau average-nya. Ya, karena juga cuma satu aja gitu ya. Nah, kalau lebih dari satu baru deh pakai FIFO sama average ya. Nah, kemudian mencatat penjualan inventory secara kredit kepada S ya. Jadi ini penjualannya ya. AR pada sales 36.000 ya. 120% dikalikan dengan cost-nya 30.000 ya. Kemudian P akan membuat COGS pada MI sebesar 30.000. Ini ya. Nah, selanjutnya, nah ini karena yang terjual ya, si S itu hanya berhasil menjual 75% barangnya P gitu ya, maka akan ada unrealized profit. Unrealized profitnya berapa ya ini? 20% dikalikan dengan 6 ya. Atau 1/4 dikalikan dengan 36.000 dikurang dengan 30.000 ya.
Yang ini nih ya. Kalau saya sih langsung aja 20% kalikan dengan 30 ya 6 ya. Yang belum terjual berapa? Seperempat, berarti 25% kali 6. Itulah unrealized profit-nya. Nah, ini yang akan kita catat. Gimana cara mencatatnya? Ingat, ini equity method ya. Saya mengembalikan apa namanya si pembahasan konsol ini kepada kitanya, yaitu apa? Equity method. Oke? Nah, gimana caranya? Tinggal ya karena unrealized, maka harus dikurangi income-nya. Maka income di debit, income from S pada investment in S. Ya, seperti ini. Oke, sebesar 1.500. Nah, ini adalah perhitungannya 20% dikalikan dengan 6. Ya. Nah, oke. Terus gimana lagi, Pak? Terus kita bikin jurnal umum yang dibuat si S adalah kebalikannya. Ya. Si S akan menjurnal inventory pada akun payable. Ya. Penjualan ini ke si S akan mencatatnya seperti ini. Inventory pada akun payable. 36.000. Kemudian dari si S jual ke si X gitu ya. Dia akan mencatat AR pada sales 35.000. Nah, COGS-nya pada MI itu tidak 36.000 tapi 36 dikali dengan 75% atau 34. Sama dengan berapa? 27.000 ya. Nah, ini jurnal yang dibuat si S ya. Nah, sekarang concern kita kemana? Concern kita adalah ke yang P. Yang mana Pak? Yang ini nih, yang penyesuaian ini ya. Jurnal penyesuaian ini jurnal real ya, jurnal investmentnya. Nah, bagaimana cara membuat jurnal eliminasinya apa? Nah, jadi kita mulai sekarang kita harus membedakan antara jurnal real atau jurnal adjustment penyesuaian yang nanti akan masuk ke account si P, ini masuk ke account ya. Dan mana yang jurnal eliminasi? Eliminasi tidak masuk ke account, saya tekankan sekali lagi ya. Eliminasi itu hanya kotretan saja ya. Oke, nah dari situ baru kita bisa memahami. Oke. Nah, jurnal eliminasi yang bikin siapa ya P, karena si P induknya dan dia akan bikin konsolidasinya, neraca konsolidasi, ya. Gimana caranya? Pertama adalah resiprokalnya. Yang mana resiprokalnya? Sales dan COGS, ya. Maka sales pada COGS. Salesnya siapa? Salesnya si P. COGS-nya siapa? COGS-nya si S, gitu ya. 36.000. Nah, baru kaitannya dengan yang C ini, ya. Kita kalikan kita hitung berapa unrealized profit-nya, ya. Seperti itu. Yang unrealized profit-nya berapa ya? Unrealized profit-nya dieliminasi juga, ya. Gimana caranya? Caranya ya udah tinggal COGS pada inventory, ya. Besarnya sama dengan yang ini. Nah, kenapa sama Pak? Nah, kalau ingat ya, kalau eliminasi maka kita menggunakan akun nilai yang utuh gitu ya. Tapi kalau income from S kita tidak menggunakan nilai yang utuh kalau di penyesuaian. Cuman karena ini adalah si downstream, maka tetap nilainya utuh 100.500 tidak dikalikan dengan persentase kepemilikannya. Nah, ingat kalau dia upstream baru nanti dikalikan dengan persentase kepemilikannya, ya. Yang ada di penyesuaian ini untuk mencatat income from S nanti dikali dulu dengan kepemilikannya berapa tuh? 90%. Nah, ini kalau dia transaksinya upstream, ya. Kalau downstream ini nggak ngaruh, ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, yang ini nih, ya. Tuh kan, kalau di sini kan berarti 20.000, kalau upstream dikali 80%, kalau downstream dibiarin aja, ya. Nah, ini dampaknya ke sini, sama tuh. Ketika downstream dia 1.500 tetap, ya. Kalau upstream dikalikan dengan kepemilikannya. Nah, tapi ketika upstream maka jurnal eliminasinya tetap utuh, tidak dikali 90%. Tetap 1.500. Nah, itu maksud saya ya. Nah, oke, sekarang kenapa jurnalnya COGS pada MI? Ya, ini penjelasannya. Dari sudut pandang konsolidasi di dalam ending inventory S ya, sudah termasuk margin 20% yang belum terrealisasi ya. Yang mengakibatkan ending inventory S menjadi overstated 1.500. Nah, berarti ini kita berbicara bukunya S ya. Maka ending inventory S akan overstated gitu ya. Kalau ending inventory S overstated ya, sehingga apa dampaknya? Ya dampaknya ya kita kotret lagi gitu ya. Ini S. Nah, kotretannya gimana? Kotretannya adalah beginning inventory rumusnya gitu ya. Pada purchase ditambah purchase sama dengan COGS ya. Nah, kemudian COGS dikurang dengan ending inventory sama dengan COGS ya. Nah, ingat rumus ini ya. Artinya apa? Di bukunya S, overstated ending inventory naik 1.500 ya. 1.500, 1,5 lah ya.
Sehingga apa? Ini berlawanan antara COGS sama ending inventory, berarti COGS akan turun. Berapa? 1,5 juga dengan angka yang sama. Nah, gitu ya. Nah, sehingga gimana? Ya, eliminasinya dibalik, dinaikin. COGS-nya dinaikin. COGS dinaikin, ending inventory turunin. Ya, berarti COGS taruh di debit, ending inventory taruh di kredit. Ya. Nah, ini deh. Udah ya. COGS pada ending inventory. Nah, itu jurnal eliminasi ya. Artinya apa? Ini cuma kotretan, tidak masuk, tidak kita merestatement dari si buku besarnya, si P. Gitu ya. Nah, ini cuma kotretannya aja. Oke? Nah, oleh karena itu ya, jadi eliminasinya adalah COGS-nya dinaikin, maka taruh di debit. Ending inventory turunin, maka taruh di kredit. Nah, seperti itu. Nah, dampaknya gimana? Dampaknya adalah ya seperti ini, laporan keuangan konsolidasiannya ya. Tinggal dimainkan aja ya jurnal yang eliminasi yang atas ini ya. Nah, yang ini ya. Pak, yang ini gimana Pak? Yang income from S sama investment in S. Nah, ini nanti masuk ke yang neracanya P. Cuman di sini tidak kita munculkan ya, karena kita fokusnya adalah kemana? Ke jurnal eliminasi dari downstream transactions ya, dengan equity method. Nah, apa yang perlu diperhatikan Pak? Yang perlu diperhatikan adalah tinggal cemplungin ke bawah. Sales ya, A yang ini. Kemudian pada COGS-nya kita kreditkan. Kemudian COGS-nya tambahin lagi 1.500 yang ini ya. Kemudian inventory-nya kita taruh di kredit juga ya. Tinggal jumlahin ke samping, kemudian jumlahin ke bawah ya. Oke, nah itu kalau tahun pertama ya, ketika unrealized profit-nya pertama kali belum terrealisasi. Nah, di tahun kedua ternyata berhasil terjual tuh si unrealized yang tadi 1.500 ini berhasil terjual nih ya. Berhasil terjual gitu ya. Nah, terus gimana Pak? Ya udah, tinggal dijual aja gitu. Nah, kalau karena berhasil terjual, maka menjual sisa barang seharga 12.000. Berarti totalnya adalah aduh, persen dulu, mohon maaf. Oke, pertama sampai mana tadi ya? Oh iya ya ini. Jadi di tahun depannya ternyata yang 1.500 unrealized tadi terjual seharga 12.000. Tahun kemarin kan sudah ada berapa? Tahun kemarin teh 35.000 ya. Berarti tinggal 35 ditambah dengan 12 ya. Nah, seperti itu. Berarti berapa? 35 tambah 12, total penjualannya adalah 47 ya. Nah, itu total si barang yang berhasil dijual oleh si S yang menggunakan inventory-nya yang inventory-nya berasal dari si P, itu yang beli barangnya berasal dari si P. Nah, gimana cara menjurnalnya, Pak? Nah, perlu diperhatikan. Kita fokus ke sini ya. Misalkan di dalam terdapat realisasi profit yang ditangguhkan di inventory sebelumnya. Artinya beginning inventory-nya kita coba apa namanya ya? Kita jual gitu ya, kita jual. Berarti ada realized profit di beginning inventory. Nah, tetapi di tahun yang sama juga masih ada transaksi penjualan dari PKS. Nah, dan masih ngelap juga tuh, ya. Cuma 3/4 aja yang terjual, ya. Dari transaksi PKS di tahun kedua atau tahun 2020. Nah, kita baca. Selama 2020, P menjual lagi barang ke S. Nah, ini beda nih, cost-nya 40.000. Margin tetap 20%. S kemudian menjual lagi 3/4 dari barang ini, jadi barang yang cost-nya 40.000 ya, ke perusahaan lain seharga 45.000. Ya, selain penjualan ini, S berhasil menjual sisa barang tahun 2019 maksudnya ya, seharga 12.000. Ya, yang tadi ya, berarti yang sebelumnya kan sudah terjual 35.000. Tinggal ditambahin dengan 12 sama dengan berapa? 47. Ini total penjualan dari barang P yang tahun 2019 ya. Ini tahun 2019. Nah, oke. Nah, kita mau fokus yang mana? Saya mau fokus yang satu-satu dulu ya, yang realisasinya dulu biar kelihatan bagaimana apa namanya? Bagaimana kelanjutannya gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita sudah menjurnal di tahun 2019 ya. Yang ini nih, sales pada COGS pada MI. Nah, eliminasi ending inventory-nya seperti ini ya, COGS pada MI 1.500. Nah, dampak terhadap si investment-nya juga sama, income berkurang pada S, gitu ya, pada investment ini. Nah, ketika terrealisasi, maka kita balik nih, investment di debit, income di kredit. Nah, di sini gimana? COGS-nya yang kita taruh di
kredit. Debitnya apa? Apakah inventory? Nah, kita lihat. Nah, ketika di tahun depannya terrealisasi, maka dibalik ya, untuk jurnal penyesuaiannya, jurnal realnya, investment pada income, 1.500. Nah, untuk jurnal eliminasinya, gimana Pak jurnal eliminasinya? Jurnal eliminasinya, kalau yang tahun sebelumnya kan COGS ya, pada inventory. Nah, yang sekarang COGS ditaruh di kredit, gitu. Tapi pasangannya bukan inventory, ya, langsung investment in S. Nah, gitu ya. Jadi sini ketika melakukan jurnal realisasi profit, maka perlu dibuat dua hal. Penyesuaiannya kita lihat dulu investment pada income. Ya, nanti ini akan berdampak ke neraca saldonya si P. Ya. Nah, baru kita bikin eliminasi untuk realized profit. Ya. Nah, berapa gimana? Tinggal dibalik. Ya. Kalau sebelumnya COGS pada inventory, gitu ya. Nah, maka sekarang COGS-nya taruh di kredit, gitu ya. Pas di debitnya apa? Investment in S. Nah, pertanyaannya, kenapa investment in S ditaruh di debit? Nah, ini penjelasannya. Investment in S harus ditambah 1.500. Karena tahun sebelumnya P menangguhkan pengakuan keuntungan atas inventory yang belum terjual. Nah, kemudian ya itu ya, berarti tahun sebelumnya kan P profitnya tidak diakuin ya, sehingga mengurangi nilai investasinya. Nah, maka apa? Maka harus ditambahin nih, dieliminasinya yang investment in S-nya harus ditambahkan, berarti harus ditaruh di debit. Nah, kenapa inventory-nya enggak Pak? Ya, pertama karena inventory sudah terjual gitu ya. Sudah terjual, sudah masuk ke dalam penjualan yang ada di bukunya si S, sehingga tidak perlu lagi dibalik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau COGS tetap. Kenapa? Karena COGS-nya. Jadi logikanya gini, tahun 2019, ending inventory ini S ya bukunya, ending inventory overstated. Berarti akan masuk ke 2020, beginning inventory-nya juga akan overstated. Nah, ketika beginning inventory overstated, maka dampaknya COGS-nya akan understated. Nah, di 2020, di 2019, ending inventory overstated, maka COGS-nya akan understated. Ya. Oh, sorry. Kalau beginning inventory searah ya. Mohon maaf nih. Nah, seperti itu. Nah, kalau maka si ending inventory 2019 akan menjadi beginning di 2020. Overstated beginningnya, maka COGS-nya pun akan overstated. Nah, jadi kalau beginning searah dengan COGS. Kalau ending berlawanan gitu ya. Nah, sehingga gimana COGS-nya overstated, maka harus ditaruh di kredit. Tuh, maka kita kreditkan. Ya, intinya mah tinggal dibalik aja dah gitu ya. Tinggal dibalik aja ya. Nah, jadi yang tadinya COGS di debit tinggal taruh di kredit ya. Nah, pasangannya bukan inventory tapi investment in S ya, seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau untuk yang itu kalau terrealisasi ya. Nah, ternyata di tahun ini juga ada penjualan dari PKS juga. Nah, tapi cost-nya berbeda. Nah, gimana Pak? Logikanya sama dengan yang slide sebelumnya ya. Jadi di sini tinggal diganti aja yang tadinya 30 ini menjadi 40.000 ya. Ya, jadi inventory pada accounts payable 40.000, kemudian AR sales COGS MI ya 48 dan 40. Nah, di sini yang belum terrealisasi berapa? Nah, tinggal dihitung. 40 dikali 20% sama dengan berapa? 8.000 ya. Yang belum terrealisasi kali 25%, tinggal dikali 25% ya. Berapa, Pak? Ya udah, tinggal bagi 4 gitu ya, sama dengan 2.000 ya. Nah, ini income pada investment. Nah, penyesuaiannya gimana? Eliminasinya gimana? Sama ya. Sales pada COGS, salesnya P, COGS-nya S gitu ya. Berapa? 36.000 gitu ya. Kenapa 36.000, Pak? Ini sepertinya Pak Lutfi salah ya. Ini bukan 36.000, ini 40.000 ya. Nah, sama kayak yang ini nih. Nah, ini sorry. Oke, ada sedikit kesalahan ketik oleh Pak Lutfi. Ini sudah saya benerin ya. Oke, nah sekarang kita tinggal eliminasi ya. Eliminasinya gimana? Terkait dengan yang transaksi penjualan PKS di tahun 2020 atau tahun kedua ya. Dengan cost 20.000 ya. Maka kita mengeliminasi apa? Sales P dan COGS S gitu ya. Berapa sales P-nya? 48.000. Tuh gitu ya. COGS S-nya berapa? Di sini lihat nih. Kan COGS-nya sebetulnya baru terjual 3/4 ya, tetapi kita full account ya. Di sini 48.000 ya. Nah, seperti itu.
ya. Nah, terus unrealized profit-nya gimana, Pak? Unrealized profit-nya ya tadi ya, tinggal 2.000 ini, ya. Nah, seperti itu. Tinggal pindahin ke sini, gitu COGS pada MI, ya, kedua 2.000. Nah, barulah yang sudah terrealisasi di tahun sebelumnya, ya, kita hitung dulu, ya, berapa? 20% dikalikan dengan 30.000 dikalikan dengan 25%, ya, seperti halnya yang informasi di slide sebelumnya. Nah, ya, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Di sini kan cost-nya 30.000, 20% marginnya, dan yang terjual yang unrealized adalah seperempat ya. Nah, ini 1.500 ya. Ya udah tinggal dibalik aja. Nah, seperti itu. Dampak ini equity method ya. Dampak terhadap si investmentnya seperti ini, dia akan kalau ketika terrealisasi investment pada income, kemudian si pasangan jurnal eliminasinya ada di sini, investment pada COGS 1.500 ya. Nah, perhatikan karena ini downstream, maka yang baik yang unrealized maupun yang realized itu menggunakan nilai yang full karena downstream, ya. Karena ini apa namanya income from S-nya tidak terpengaruh, ya. Nah, seperti itu. Maka akan sama dengan nilai dari eliminasi yang dilakukan, ya. Nah, jadi ini yang akun penyesuaiannya, akun realnya dampak terhadap income from S sama investment in S. Nah, eliminasinya langsung menggunakan akun realnya, gitu ya. Dan nilainya pun sama, ya, karena dia downstream. Nah, tinggal di-plotting aja dari yang atas ini di-plotting ke bawah, ya. 48.000 nih yang A, kemudian juga 48.000 yang COGS, ya. Kemudian dari sini COGS pada MI 2.000, ya. Yang ini juga sama 2.000. Kemudian di sini investment in S-nya nambah nih, investment in S pada COGS yang 1.500, ya. Seperti itu. Oke, itu aja yang bisa PSI sampaikan terkait dengan downstream untuk tahun pertama dan tahun kedua. Nah, yang upstream seperti apa? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.